Partikel penyusun benda dan makhluk hidup. A. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom-atom dapat berikatan satu sama lain membentuk molekul. Ikatan antara dua atom dalam molekul disebut ikatan kimia. Jadi, molekul merupakan gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Pada molekul CO2 terdapat satu atom C yang mengikat dua atom O. Jadi, pada molekul CO2 terdapat dua ikatan kimia antara atom C dan atom O. Molekul dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu, misalnya rambut, tersusun dari molekul-molekul yang mengandung unsur karbon dengan lambang C, hidrogen dengan lambang H, nitrogen dengan lambang N, dan sulfur dengan lambang S. Benda-benda juga merupakan zat kimia yang tersusun atas senyawa-senyawa tertentu. Dalam senyawa molekul-molekul tertata sedemikian rupa sehingga memberikan sifat tertentu. Ukuran molekul sangat kecil sehingga tidak dapat diamati dengan mata telanjang dan bahkan tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Selain disusun oleh molekul yang berbeda, sifat-sifat suatu materi yang berbeda juga dapat disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu. Misalnya, kita ambil contoh pati dalam umbi kentang. Umbi kentang mengandung pati atau amilum yang dapat kita makan dan merupakan sumber energi bagi tubuh. Pati disusun oleh molekul-molekul yang berantai panjang. Rantai panjang tersebut disusun oleh unit-unit molekul yang lebih sederhana yang disebut glukosa. Antara molekul glukosa yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh ikatan glikosida. Perhatikan gambar di samping. Ikatan glikosida adalah ikatan kimia yang terjadi antara molekul monosakarida atau gula sederhana. Apakah perbedaan antara molekul selulosa dengan pati atau amilum? Perhatikan ikatan antara dua molekul glukosanya. Selulosa dan amilum mempunyai molekul dengan penyusun sama yaitu glukosa. Tetapi jenis ikatan yang menghubungkan antara molekul glukosanya berbeda. Pada amilum, unit-unit glukosa dihubungkan melalui ikatan alpha-1,4 glikosida. Pada selulosa, unit-unit glukosa dihubungkan melalui ikatan beta-1,4 glikosida. Selulosa merupakan zat yang keras dan jika dimakan oleh manusia tidak dapat dicerna oleh tubuh. Sementara amilum dapat dicerna dan digunakan sebagai bahan makanan. Sekarang perhatikan gambar di samping. Molekul air H2O terdiri atas satu atom O dan dua atom H. Bila dua atom O mengikat dua atom H, maka akan terbentuk senyawa yang berbeda yaitu hidrogen peroksida H2O2. Fenomena itu menunjukkan bahwa perbandingan jumlah dan jenis atom dalam suatu molekul akan menghasilkan senyawa yang sifat dan jenisnya sangat berbeda. Dapat disimpulkan bahwa bahan yang berbeda tersusun oleh zat-zat yang berbeda. Zat-zat yang berbeda mempunyai perbedaan jumlah dan jenis atom penyusun. Sifat-sifat bahan yang berbeda dapat disebabkan oleh perbedaan ikatan atau perbedaan struktur susunan molekul-molekul penyusunnya. B. Atom dan partikel penyusunnya. 1. Partikel subatom. Partikel subatom adalah partikel yang berbentuk lebih kecil dan merupakan partikel penyusun atom. Bagaimana kita tahu bahwa atom tersusun atas partikel-partikel subatom?
Perhatikan warna lampu pada gambar berikut. Tiap-tiap lampu tersebut mengandung gas mulia berturut-turut: helium He, neon Ne, argon Ar, kripton Kr, dan xenon Xe. Lampu-lampu tersebut mengeluarkan cahaya yang berwarna-warni setelah dialiri arus listrik. Gas-gas yang dilewati oleh aliran listrik tersebut berpendar sehingga menghasilkan cahaya yang berwarna-warni. Cahaya itu muncul karena adanya loncatan elektron-elektron yang terdapat dalam atom-atom gas. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu neutron dengan lambang N, proton dengan lambang P, dan elektron dengan lambang E. Neutron dan proton membentuk inti atom. Elektron menempati kulit-kulit atom yang ada di sekitar inti atom. Elektron-elektron tersebut bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi membentuk awan elektron. Elektron dan proton mempunyai muatan berlawanan, sedangkan neutron tidak bermuatan. Elektron bermuatan negatif dan proton bermuatan positif. Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Bila jumlah elektron dan jumlah proton dalam suatu atom tidak sama, atom tersebut akan bermuatan atau menjadi ion. Proses pembentukan ion disebut ionisasi. 2. Nomor atom dan nomor massa. Nomor atom ditentukan oleh jumlah proton, sementara nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah neutron dan proton. Hubungan nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron dalam suatu atom yang netral dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Nomor atom sama dengan jumlah proton dengan lambang P sama dengan jumlah elektron dengan lambang E. Nomor massa sama dengan jumlah proton dengan lambang P plus jumlah neutron dengan lambang N. Setiap unsur dituliskan dengan lambang unsur. Pada penulisan lambang unsur, nomor atom ditulis di kiri bawah lambang unsur, sedangkan massa ditulis di kiri atas lambang unsur. Rumusnya X, A, Z. Keterangan: X sama dengan lambang unsur, A sama dengan nomor massa, Z sama dengan nomor atom. C. Prinsip pembentukan molekul dan ion. 1. Konfigurasi elektron. Agar mengetahui cara atom-atom dapat berikatan, kamu harus mempelajari susunan elektron di dalam suatu atom atau yang disebut konfigurasi elektron. Tingkat energi dalam suatu atom berturut-turut dilambangkan dengan K. Untuk kulit atom pertama, N sama dengan 1. Tingkat energi dalam suatu atom berturut-turut dilambangkan dengan K. Untuk kulit atom pertama, N sama dengan 1. L untuk kulit atom kedua, N sama dengan 2. M untuk kulit atom ketiga, N sama dengan 3, dan seterusnya. Tabel di samping adalah tabel kulit atom dan jumlah elektron yang dapat menempati kulit tersebut. Gambar berikutnya adalah susunan elektron atom pada tingkat energi. Posisi elektron secara berurutan dimulai dari kulit K, kemudian ke kulit atom yang lebih tinggi. Perhatikan contoh konfigurasi atom bromin dan krypton. Intinya, elektron akan berada pada setiap kulit hingga membentuk susunan yang paling stabil. 2. Ion dan ikatan ion. Ion yang bermuatan positif disebut kation, sedangkan ion yang bermuatan negatif secara umum disebut anion. Sebuah ion positif kation memiliki jumlah elektron lebih sedikit dibandingkan proton yang ada pada inti atom. Sebaliknya, ion negatif atau anion memiliki jumlah elektron lebih banyak dibandingkan protonnya. Senyawa yang terbentuk dari kation dan anion disebut sebagai senyawa ion. Gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatik antara kation dan anion dalam senyawa tersebut disebut ikatan ion. Pada NaCl, kation dan anion tersusun selang-seling secara teratur sedemikian rupa seperti pada gambar di samping, sehingga interaksi tarik-menarik antara ion Na+ dan ion Ci- terjadi secara maksimal.
Susunan seperti itu disebut dengan istilah kristal. Pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron oleh dua atom disebut ikatan konvalen. Senyawa-senyawa yang antar atomnya berikatan konvalen disebut senyawa konvalen. 3. Identifikasi unsur. Warna gas yang dihasilkan oleh unsur pada keadaan terbakar dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan suatu unsur dalam suatu materi secara kualitatif. Prinsip tersebut digunakan oleh ilmuwan untuk mengidentifikasi suatu unsur secara kualitatif dalam suatu bahan dan disebut sebagai uji nyala. Contoh hasil uji nyala beberapa unsur seperti gambar di samping. Hanya saja tidak semua unsur mempunyai warna yang khas. Oleh sebab itu, uji nyala hanya digunakan untuk mengetahui kandungan beberapa unsur tertentu. D. Sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. 1. Sifat fisika. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Beberapa contoh sifat fisika sebagai berikut. A. Kerapatan, densitas atau massa jenis. Kerapatan adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Satuan kerapatan adalah kg per meter kuadrat atau gram per milimeter. B. Kekerasan. Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Kekerasan diukur dengan skala Mohs menggunakan alat yang disebut sklerometer. Semakin besar skala Mohs suatu zat, semakin keras pula zat tersebut. Di samping merupakan tabel kekerasan beberapa zat dan mineral. C. Elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan, dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. D. Daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Berdasarkan sifat ini, benda dapat dibedakan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. E. Kemagnetan. Kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet disebut dengan sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan dibedakan menjadi 3, yaitu ferromagnetik, benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet; paramagnetik, benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet; dan diamagnetik benda-benda yang tidak ditarik oleh magnet. F. Viskositas. Kekentalan. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida, zat cair dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit suatu fluida mengalir dan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. G. Titik didih. Titik didih adalah suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Zat cair dapat berubah menjadi uap karena tekanan uap lebih besar dari tekanan luar yang menahan zat cair. H. Titik beku. Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. I. Titik leleh. Titik leleh adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai berubah menjadi cair. 2. Sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Sifat kimia menunjukkan mekanisme suatu zat berubah atau bereaksi menjadi zat lain. Beberapa sifat kimia suatu zat adalah sebagai berikut. A. Kestabilan. Kestabilan adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya atau ketika tekanan udara, panas, cahaya, tekanan, kondisi alami lain, atau akibat adanya reaksi alami yang dapat terjadi pada zat tersebut. Kestabilan juga dapat didefinisikan sebagai mudah tidaknya suatu zat atau bahan rusak. B. Kereaktifan. Kereaktifan merupakan ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. C.
Korosivitas. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki.